Sebelum kita makan roti dan anggur ini sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama untuk seorang bisa menghapus dosanya, dia harus mempersembahkan korban, disembelih, dipotong burung merpati, domba, atau lembu yang tidak bercacat celah, dipotong sebagai korban penebusan dosa. Tetapi di kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang 12, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan segala lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati kita, nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dulu kalau seorang mau datang nyembah Tuhan, harus persembahkan korban dahulu. Tapi hari ini kita bisa datang kepada Tuhan, kita harus menguduskan diri. 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosa dia, Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita. Sebelum kita datang pada Tuhan, kita ampun dulu. Bisa langsung ketemu dengan Tuhan. Di perjalanan lama hanya imam besar saja, setahun sekali persembahkan korban. Kalau didapati tidak kudus, berdosa, dia bisa mati di tempat, karena nggak tahan dengan kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita di 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus oleh dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan peras atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Sekarang buka sebentar di kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 11. Sebelum kita makan, ini adalah tubuh Kristus dan ini adalah darah. Ini bukan sekedar lambang, ini adalah tubuh dan darah Yesus. Waktu kita memakannya, kita menyatu dengan Tuhan dan Tuhan menyatu dengan kita. Harusnya kekristenan kita itu punya otoritas kuasa yang powerful sekali. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Oleh apa? Darah anak domba Allah. Dalam kuasa darah ini ada otoritas kuasa yang powerful sekali. Bahkan roh jahat itu tahu, para perdukunan, para tukang sihir tahu. Mereka selalu bikin perjanjian. Pakai apa? Korbannya darah. Karena dia tahu ada kuasa darah di dalam darah ini. Karena di dalam darah ini ada nyawa. Dan anggur ini yang kita mau minum adalah darah Yesus. Nyawanya Yesus menyatu dengan kita. Tidak heran kalau kita percaya ini adalah tubuh dan darah Yesus. Kamu sakit, alami kelemahan, apa tadi? Sakit apa tadi? Tuhan bisa sanggup pulihkan. Karena ini ada nyawanya Yesus. Dan ini adalah tubuhnya Yesus. Kita makan, kita menyatu dengan Tuhan, Tuhan menyatu dengan kita. Ini bukan sekedar rutinitas agamawi, liturgi agama yang dilakukan setiap minggu di gereja, atau sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Di Kisah Para Rasul, setiap mereka bertemu, mengadakan pertemuan, mereka memecah-mecahkan roti. Dia ingin menyatu dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia bikin covenant dengan Tuhan. Amin. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Ini di sini adalah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan anak-anakku. Dengerin baik-baik. Waktu kita makan tubuh ini, kita memperingatin Tuhan yang rela mati di kayu salib berkorban buat kita, dan tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita supaya kita menyatu dengan Tuhan. Makanya
Ini bukan sekedar acara agama, ini punya otoritas dan kuasa. Kita menyatu dengan Tuhan. Peringatan anak-anakku. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anak. Tidak mungkin orang hormat dan respect dengan tubuh dan darah Yesus. Hidupnya kacau, jalan maunya sendiri, berantakan. Tidak mungkin. Karena dia respect dan hormat, dihargain pengorbanan Yesus di kayu salib di Kalvari, menebus dosa kita. Dan ini ada kuasa dan otoritasnya. Makanya di perjanjian baru dibilang, kalau kamu tidak respect dan hormat dengan tubuh darah Yesus, sembarangan. Tidak jarang ada orang yang sakit, bahkan beberapa orang mati karena nggak respect dengan tubuh dan darah Yesus. Kita hormati, ini adalah tubuh dan darah Yesus, kita makan. Dan kita percaya kita akan mengalami sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Bangkit berdiri sama-sama. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Dan ini adalah benar-benar tubuh Tuhan sebelum kita makan dan meminumnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ini adalah roti yang turun dari surga. Dan ini adalah real tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang memulihkan kami menjadi ciptaan baru yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Dengan tubuhnya kami disembuhkan dari sakit penyakit jasmani. Ngomong, sakitmu apa? Kami minta kesembuhan. Percaya. Mulai hari ini kami dijaga Tuhan sehat, tidak kena penyakit COVID, Omikron, atau penyakit Delta dan lain sebagainya. Tapi kami akan berjalan dalam kesehatan ilahi, diproteksi, dijagain Tuhan, diberikan umur panjang sampai sejahtera, bahkan dipakai Tuhan dan diberkatin Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, inilah real roti dan tubuh Yesus yang kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawanmu tinggi-tinggi, ini adalah darah Yesus, kita hormatin. Sebagai darah perjanjian yang menguduskan, menyucikan kita. Bahkan darah ini memproteksi kita. Dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia harus menorehkan darah di pintunya supaya malaikat maut lewat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah dari tubuhnya di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal, memberikan kami pengampunan dan penebusan dosa atas kami, atas kesalahan dan pelanggaran kami. Mulai hari ini kami berjanji untuk bertobat, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam pertobatan setiap hari. Dan kami berdoa keluarga kami menjadi keluarga yang kudus. Kami menolak semua perzinahan, percabulan. Kami menolak perceraian, poligami dan poliandri. Hidup kami dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan, oleh kuasa darahnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya, kami yang sakit, mengalami sakit penyakit, percaya penyakitmu disembuhkan Tuhan. Semua penyakit jasmani rohani disembuhkan Tuhan. Dan kami berdoa dengan kuasa darah Yesus, semua dijadikan sempurna seperti Bapa menciptakan kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Mulai hari ini, cara pikir kami, cara pandang kami, cara mata kami melihat diubahkan menjadi mengikuti cara pandang kerajaan surga. Karakter kami diperbaharui dan tindakan kami sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan dalam nama Tuhan Yesus, dengan darahnya kami dimateraikan menjadi ciptaan yang baru yang berkenan di hadapan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri mengajarkan bahwa darah Yesus, darah perjamuan ini lebih dari sekedar roti mana yang turun di padang gurun pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu darahnya membuat kami hidup dan dalam kemuliaan. Kami diberkati Tuhan tanpa batas. Tuhan membuat kami tidak hidup dalam kekurangan tapi kelimpahan. Katakan amin. Amin. Kami akan memberi pinjaman dan tidak meminjam. Amin. Dan kami akan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Krisis ekonomi tidak punya kuasa atas hidup kami. Kemelaratan tidak memiliki kuasa atas hidup kami. Kebangkrutan tidak memiliki kuasa atas hidup kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kami meminjakkan kaki, maka tempat itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan tangan kami ada kuasa untuk mendoakan orang sakit disembuhkan. Apapun yang kami pegang dan kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Amin. Hidup kami akan membawa pengaruh yang dahsyat kepada orang lain, dibawa dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Bahkan Tuhan akan menyediakan hidangan di depan para lawan kami.
orang yang menghina dan memusuhin kami, mereka akan balik kepada Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk, sakit, penyakit jasmani rohani yang telah digantung dan diselesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah darah Yesus Kristus yang ajaib. Dan kami percaya ini darah, kami minum sama dalam nama Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat penebusan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Tuhan. Semuanya bagimu, 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 dan bagimu saja. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.